Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan dalam hakikatnya rahasia surat An-Nas. Surat An-Nas ialah berjumlah 6 ayat, terbagi 2 golongan. Golongan pertama menerangkan bagi hamba zat Tuhan yang Maha Esa yang percaya, yang beriman, yang yakin. Itu duduknya yang pertama, ayat 1 sampai 3, yang berbunyi ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu firman zat Tuhan yang Maha Esa, janji-janji zat Tuhan yang Maha Esa untuk semua nas. Nas ialah manusia. Jadi intinya zat Tuhan itu berjanji, berfirman kepada semua manusia di seluruh dunia. Golongan yang kedua yaitu dinamakan hamba yang tidak beriman, tidak beriman. Dikatakan tidak beriman, ya nggak percaya atau kafir. Gak percaya.
kafir. Firman zat Allah golongan yang kedua, ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu firman-Nya zat Tuhan yang Maha Esa. Dikatakan surat An-Nas di Al-Quranul Karim. Dalam hakikatnya ya untuk semua nas, untuk semua diri manusia. Nah, itulah firman zat Allah yang tidak bisa ditawar lagi. Janji-janji zat Allah, firman-firman zat Allah itu. Mari diri kita belajar bersama, didalami dalam hakikatnya isi kandungan makna surat An-Nas, agar paham diri kula lan panjenengan isi kandungannya dalamnya surat An-Nas. Bukan hanya dibaca-baca saja, pemirsa. Diri kita ini diperintah belajar thalabul ilmi, belajar Al-Quranul Karim, tidak hanya dibaca saja, perlu diamalkan, didalami, lalu diamalkan. Jika diri kula lan panjenengan, jika diri kula lan panjenengan belajarnya yang sesungguhnya itu. Jadi mari kita belajar bersama. Memang diri kami sengaja zat Allah memerintahnya, diri kami diperintah, disuruh menjabarkan kepada semua hambanya di seluruh dunia. Itu al-haq, bukan kok mengada-ada, tidak. Nah, ini kan termasuk warisan diri kita ini, mempelajari adanya kitab suci Al-Quranul Karim ini. Warisan dari baginda beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdillah, yang dinamakan kitab Al-Quranul Karim. Itu kitab garing, kitab kering. Diri kita yang belajar ini, zohir ini, dikasih mata, diperintah melihat supaya ruh tahu, dikasih telinga, diperintah mendengarkan suara-suara, terutama kajian ilmu dari mursyid, agar mengerti dan tahu. Tujuan di situ. Ini termasuk fungsinya untuk zohir, diperintah belajar,
Nah, setelah itu diri kulan panjen setelah diri kulan panjen belajar di kitab Al-Quranul Karim, harus diri kita mengenalnya. Kitab Al-Basah, kitab basah, yaitu kitab Qadimullah, agar mengerti diri kula lan panjenengan. Ada kata dinamakan rahasia surat An-Nas. Memang zat Allah hidup rahasia, sir rahasia. Jadi intinya nanti semua sir surat An-Nas ini 6 ayat, sir rahasia semua terletak di tubuh diri manusia. Ya Allah, ini kami diperintah menjabarkan dalam hakikatnya isi kandungannya makna yang sebenarnya, bukan arti lagi, makna yang sebenarnya. Dan di waktu ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah di-Isra Mi'rajkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa ke langitnya, dari bumi ke langit, lalu diturunkan lagi membawa oleh-oleh. Setelah Isra Mi'raj ke langitnya, membawa oleh-oleh adanya kitab suci Al-Quranul Karim. Ini termasuk pedoman hidup. Kitabul Al-Quranul Karim ini pedoman hidup bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Nah, yang wajib diperintah memahami atau mengerti itu hanyalah makhluknya satu-satunya manusia. Diperintah belajar itu, diperintah sekolah itu agar mengerti dan peruh. Di situ. Nah, sudah jelas ayat ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dikatakan kul. Kul itu kan dalam arti kan diperintah mengatakan. Di waktu beliau Nabi Agung Muhammad bin Abdillah itu kan mendapatkan wahyu
adanya kitab suci Al-Quran ini diperintah menyampaikan kepada semua umat, cuma hambanya dan Tuhan Yang Maha Esa, diperintah mengatakan kul, katakan atau omongno bahasa Jawanya, bicarakan, katakanlah kepada semua hambaku, semua umat manusia termasuk. Kul a'udzu birabbin nas. Dalam maksud isi kandungannya, omong nomat, katakan mak, adalah aku hidup di dalam diri semua manusia, memelihara di situ aku hidup di dalam diri manusia. Dikatakan memelihara, ya menguasai segalanya, di situ dipelihara segala-galanya. Siapa yang memeliharanya jika enggak zat Tuhan Yang Maha Esa? Nah, maka dari itu diri kita harus memahami, karena diri kita ini seluruh tubuh dinamakan manusia, sudah nyata terwujud zat Allah menciptanya dua unsur. Dua unsur ialah ada bukti zahir, kan ada bukti batin. Atau rahim, rohania. Di dalam harus berani diri kulon penyan adanya dua unsur ini masuk setelah zahir ini. Jelas zahir ini gerakan yang nyata, semua manusia mengetahui kan, semua manusia melihat pergerakan diri kita ini. Namun jika diri panjenengan masuk ke dalam rahim, pergerakan batin, yang tahu siapa? Kan diri kita, diri pribadi masing-masing, diri panjenengan masing-masing yang mengetahui. Orang lain tiada yang mengerti, orang lain tiada yang tahu. Itu kan termasuk sudah mulai dikatakan rahasia, sir. Surat An-Nas, harus percaya diri panjenengan semua bahwa zat Allah hidup di alam nyata, ya di alam samar. Hidup di alam nyata, ya buktinya ini ada zahir. Ada zahir ini ya buktinya ada dunia ini loh. Kan nggak ada enggak. Mana? Nah, panjenengan jika mendalami ilmu hakikat tauhid, mendalami ilmu tasawuf, mengerti pada akhirnya. Karena memang di kajian tasawuf itu mengajarkan ke jalan yang lurus, ke jalannya zat Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di Islam. Namun jika selain Islam nanti ya berbeda, terserahlah. Itu kan hanya julukan,
Gak apa-apa. Berbeda cara. Kalau zahir ini pergerakan, tapi tujuannya sama. Nggak apa-apa. Berbeda cara, namun tujuannya sama. Iya, panjenengan nanti mengertinya jika berani masuk ke alam samar, yaitu alam rohania. Nah, inilah pergerakan hakikat. Inilah pergerakan hakikat. Panjenengan mengenal ilmu hakikat. Ada pergerakan yang samar ini, goib, dikatakan latif, lembut. Tiada yang tahu satupun, yang tahu hanyalah diri pribadi sendiri dan yang diri yakini di situ, ya kan, sama nanti pada akhirnya. Inilah pergerakan zahir dikatakan olahraga. Diri kita diperintah olah roko, si olah raga agar sehat. Lalu jika diri panjenengan mau mendalami ilmu hakikat, masuk ke rahim, ke dalam tubuh, mengenal ilmu hakikat, mendalami ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, mengerti pada akhirnya siapa yang ngomong di dalam diri ini. Itulah sir rahasia dinas. Allah Ta'ala hidup bersama diri nas. Dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Harus percaya bahwa zat Allah itu tidak akan kemana-mana, namun di mana-mana ada. Di keilmuan Jawa sudah mengatakan zat Allah itu menghidupi di alam, menghidupi di alam gumelar, dinamakan alam gumelar, jagat raya, jagat agung. Nah, setelah hidup di jagat raya, jagat agung ini, jagat gumelar, dikatakan jagat gumelar digelar, semua orang tahu. Ini pergerakan ilmu syariat ini kan digelar, semua kan tahu, sudah mengatakan, bisa mengatakan segalanya ini, apa yang diri kita lihat. Jagat gumelar. Nah, jika kehidupan Tuhan masuk ke dalam masing-masing diri manusia, itu di keilmuan Jawa mengatakan zat urip, zat Allah, zat Tuhan yang Maha Esa. Setelah menghidupi di alam gumelar ini, menghidupi semua alam dan menghidupi semua makhluknya tanpa kecuali, semua makhluknya dihidupi, ya diliputi. Nah, setelah itu masuk rahasianya, sir itu masuk, zat Allah itu masuk ke tubuh diri manusia di seluruh sir. Kan termasuk nggak ada yang tahu, dinamakan sir
rahasia Allah masuk lewat hembusan nafas ini, hidup, ya, menghidupi di seluruh tubuh manusia. Siapa yang menghidupi? Ya tetap satu, Qul huwallahu ahad. Ya, ahad kan dari sini. Qul huwallahu ahad, tetap Esa satu di seluruh dunia. Tuhan itu yang Maha Esa tetap satu. Dikatakan Allahu Akbar jika di Islam. Memang ya, Tuhan yang Maha Esa Maha besar, Maha segala-galanya. Ini jika dikatakan di jagat raya, jagat gumelar. Jika masuk ke tubuh diri manusia, dikatakan jagat kecil, jagat alit. Ini jagat di sini juga ada jagat alam, pemirsa. Alam di dalam diri alam, hidup di dalam diri manusia zat Allah itu. Selama hayat masih dikandung badan, selama hayat masih dikandung badan, tetap hayat itu memeliharanya. Ada kata selama hayat masih dikandung badan, kan ada lagi. Hayat kan hidup, tetap memelihara diri kita karena masih ada hayat hidup ya Tuhan. Ya kan, menghidupi di semua diri manusia. Harus percaya diri kalian. Dikatakan Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan waktu itu bahwa aku hidup, aku hayat di dalam tubuh manusia, memelihara segala-galanya, dipelihara, berkuasa segala di dalam diri. Sama dengan ya sama saja di sini ya ada jagat raya gumelar, sama untuk pribadi masing. Dan di sini ada goibnya makhluk diri panjangan dikasih makhluknya setan, jin, iblis juga di sini ada makhluknya. Gaibnya makhluk, malaikat ya di sini ada. Lalu dikatakan di Jawa ada sebutan seduluran papa, saudara empat. Ya di sini ada. Di situ harus percaya jika diri Kula Panjang termasuk tubuh ini, di dalam ini termasuk alam, jagat, dinamakan jagat kecil, jagat alit, zat Allah masih hidup di dalam diri Kula Panjenengan jika masih diberi waktu tenggang hidup di alam muka bumi. Nah, dikatakan surat Anas kan yang pertama bagi hamba yang yakin, hamba yang percaya, hamba yang beriman, percaya. Nah, ketika waktu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah bin Abdillah itu kan, ketika itu kan
yang diperintah menyampaikan oleh Zat Tuhan. Nah, karena Zat Allah ini memerintahnya diri kami, ya panjenengan harus percaya. Jika nggak percaya terserah, kan ada duduknya nanti di ayat selanjutnya. Kan sudah jelas diri kami ini nggak bisa apa-apa. Memang Zat Allah sengaja memerintahnya, diutus untuk mengatakan pada semua umatnya, untuk diperintah memberi siraman rohani. Nah, dikatakan diperintah memberi siraman rohani, memberi makanan diri panjenengan semua, dimaksud siraman rohani itu. Kan ada kata kajian siraman rohani. Nah, memberi makanan, menyirami ruh disirami, diberi makan agar tidak layu, supaya tetap sehat, segar, bugar. Di situ intinya siraman rohani itu, menyirami ruh, memberi makanan ruh. Nah, iya, hak. Bukan kok hanya zahir saja yang butuh makanan ini. Makanan zahir kan apa yang di dunia ini yang semua mengetahui. Ini termasuk kan makanan zahir. Nah, makan rohani ini turunnya dari mana? Dari langit. Langsung dari langit turun ke bumi pada akhirnya, agar paham panjenengan, mengerti langit-langit Zat Allah yang sesungguhnya. Ya, karena diri panjenengan nanti jika benar-benar paham memahami isi kandungan hakikatnya kajian tersebut, nanti pada akhirnya paham diri panjenengan. Jika mau masuk ke dalam diri tubuh, mengenal jati diri, mengenal ruh, pada akhirnya nanti sedikit demi sedikit mengenal Zat Tuhan Yang Maha Esa. Iya, hak. Jadi intinya ini firman ini, kami ini diperintah mengatakan dan menyatakan pada semua umat manusia di seluruh dunia. Surat An-Nas ini harus percaya diri panjenengan agar lekas bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Karena bermakrifat itu wajib, bermakrifat pada Zat Tuhan yang wajib, dikatakan wajib, harus panjenengan mengenalnya. Agar gak mengenal sebuah sebutan namanya saja. Namanya kan banyak, dikatakan di Asmaul Husna 99 nama-nama yang baik, nama Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kok gak dijangkepi 100? Karena yang satu sir, rahasia. Nah, ini kami diperintah memberi siraman rohani agar panjenengan mengerti dan meruh nanti. Sir. Nah, lalu sirnya Zat Allah masuk ke rahim diri manusia. Firman yang kedua mengatakan, Malikin nas. Harus percaya, apa sih Malik? Malik adalah raja atau ratu.
kan semua dihidupinya di situ menjadi raja dan menjadi raja dan ratu di semua tubuh diri manusia. Zat Allah itu hidup hayat di semua tubuh manusia, menghidupi zahir dan batin. Harus percaya bahwa zat Allah itu menjadi raja dan ratu di semua tubuh manusia. Hati, jangan kok merasa bisa sendiri. Mustahil. Siapa yang menggerakkan zahir jika enggak yang dinamakan Al-Quran Qadim, wahyu minullah tanpa tinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita dentan cepake ing jero dodo. Sudah jelas sih ini. Apa sih Al-Quran Qadim? Jika panjenengan sudah bermakrifatullah, mengenal Qadim mulai ini bisik-bisik, zat Allah itu berbisik, berbicara, menggerakkan batin, ya menggerakkan zahir. Sudah jelas ayat itu, firman dan Allah, bahwa mengatakan firman-Nya Allahu batinul insan, Allah bahwa hidup di semua batinnya semua manusia. Hak. Siapa yang menghidupi walaupun toh manusia gimana? Yang menghidupi ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika panjenengan sudah mendalam ilmu hakikat dan awas, mulai lebih hati-hati, terutama bertumindak. Awas, lebih hati-hati. Diri kita gak bisa mengenal karena kotor, diri kita gak bisa. Fitrah, banyak kesalahan diri kita ini, selalu salah. Karena hidup di alam muka ini, hidup di alam permasalahan. Diri kita nggak minta itu dikasih. Selama hayat masih dikandung badan, tetap diberi masalah, namun nggak sama. Jadi intinya diri kita ini hidup di dalam masalah, bukan kok mencari masalah. Hidup di dalam masalah. Allah sengaja memang memberinya masing-masing, gak sama masalahnya. Jadi intinya diri kita diperintah untuk meluruskan masalah, bukan kok mencari masalah, meluruskan dengan baik agar benar. Di situ inti khalifatul ard, diri kita diperintah hubungan, diperintah di hubungan di antara sesama, di antara nas. Nah ini, mari belajar, mulai hati-hati. Karena menurut hakikat, jika panjenengan masih mempunyai sifat iri dengki, nah, su'udul fitnah dan segalanya, inilah sifat benci, membenci, iri dengki. Siapa yang kau benci? Karena disitulah ada hidup juga. Siapa? Hayat
dan Tuhan. Itu ya makhluknya yang buat ya Tuhan. Sama dengan membencinya Sang Pencipta diri kalian. Itu menurut KPK. Jangan sampai melampaui batas. Kalau di firman Allah ini dikatakan melampaui batas di Al-Quran. Apa sih? Melewati batas, diri kulon panjenengan ini melewati batas. Sudah dikasih Alkitab sendiri-sendiri di sini loh. Kitab Qadimullah ini kitab yang abadi, yang nggak bisa rusak. Kalau masalah kitab Al-Quran ini semua akan hancur musnah, nggak ada yang abadi. Itu. Nah, marilah sadar. Kalau bisa, panjenengan manfaatkanlah sisa usia diri kalian ini, eman. Dan manfaatkan waktu diri kalian untuk mengikuti kegiatan kami. Ada kegiatan Wejangan Jawa dan Biatan Islam ini. Kami siap mengetahui diri kalian. Kami siap mengarahkan diri kalian. Ada torekoh itu, khusus itu. Kami kami biat sedikit demi sedikit mulai tanggal awal seperti anak sekolah. Kami ajari 4 ilmu, 4 tangga yang dilalui beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Adanya ilmu syariat, hakikat, ma'rifat, syariat, toreko, hakikat, ma'rifat itu agar mengerti, melintasi di situ. Jadi kami kenalkan zikir, termasuk zikirnya sahabatnya beliau 4 itu empat-empatnya kan mempunyai zikrullah. Nah, terakhir nanti kami kenalkan zikirnya Rasulullah juga. Loh, rahasia. Zikirnya Rasulullah nanti jika panjenengan setelah melintasi tangga 4 ini, kami kenalkan zikirnya sahabatnya dulu. Mulai tangga awal sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali terakhir itu. Itu empat-empatnya mempunyai zikir. Zikrullah lah. Zikir itu kan termasuk semacam kendaraan. Diri kita berjalan-jalan ke arsnya, ke langitnya dan Allah. Nah, di situ harus percaya agar mengerti diri kalian nanti. Langitnya zat Allah yang sesungguhnya. Agar mengerti diri kalian nanti. Bumi zat Allah yang sesungguhnya. Terwujud di mana? Yang sesungguhnya di luar diri ya ada di jagat agung gumelar yang sebenarnya bumi dan yang sebenarnya langit. Di dalam tubuh manusia ya ada yang sebenarnya bumi dan yang sebenarnya langit zat Allah. Iya, al-haq. Mengajarkan di situ, terutama langit-langit zat Allah Sabtuju dan bumi Sabtuju. Semua di tubuh manusia. Jika panjenengan ingin mengetahui, monggo silakan hadir. Saya tunjukkan langit-langit Allah dan bumi-bumi Allah yang berlapis 7. Berlapis 7 ini, zohiran batin ini, panjenengan rasakan. Diri ini terbungkus dari lapis 7.
Jika enggak terbungkus panjenengan kelihatan yang namanya roh itu, maka dari itu tidak bisa diterawang roh itu. Karena dibungkus oleh zat Tuhan, masuk ke tubuh diri manusia, dibungkus lapis 7. Zat Allah hidup di arsnya. Jumeneng, orang Jawa mengatakan jumeneng, hidup jumeneng. Jumeneng itu menetap, tidak akan owah gumenjur sesuai dengan ayat. Zat Allah itu hidup nyata, hakul mubin, menghidupi dan menguasai segalanya. Buktinya ayat laisa kamislihi syai'un. Zat Allah itu hidup nyata dan menghidupi ya, meliputi di jagat raya, jagat gemelar. Ini dihidupi ya, diliputi. Jika masuk ke tubuh diri manusia, ya dihidupi, menghidupi jagat diri masing-masing. Semua manusia dihidupi ya, diliputi, dipelihara masing-masing, menjadi raja dan ratu. Harus percaya, diri kami ini ngomong, diperintah, mengatakan. Nah, selanjutnya yang terakhir, firman zat Allah di surat Anas mengatakan ilahin nas. Apa sih ilahi? Ilahi ya zat Allah, disebut, dinamakan Allah itu. Zat Allah atau Allah sudah di diri manusia, tidak akan kemana-mana. Di diri panjenengan ya ada, di diri saya ya ada, di luar diri panjenengan ya ada. Harus yakin bahwa zat Tuhan itu tetap satu. Qul huwallahu ahad. Ya kan, tetap satu. Tuhannya di seluruh dunia. Nah, marilah, ayo bersatu padu. Memang perintahnya di situ. Tidak boleh bergontok-gontokan, royokan benar, royokan pintar, tiada arti. Mengaku bisa, mengaku punya, zaman-zaman akhir zaman. Subhanallah, mari hijrah, mari diri kita sadar, mari diri kita hijrah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ada kajian tasawuf itu sudah benar-benar memelajarkan ke arah jalan yang lurus. Kata tasawuf itu, ini kan bahasa dari Arab, tasawuf, mengambil kata sof, tasawuf. Sof artinya lurus. Jadi intinya, barang siapa yang ingin selamat di sini aja Tuhan, ya harus ke jalan yang lurus, gak boleh bengkok. Ya kan di situ di Al-Quran, ke jalan yang lurus. Sudah mengatakan di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini bagi hamba yang beriman memang lurus. Jika panjenengan enggak lurus, ya dibelokkan. Jika keimannya kurang kuat,
Karena panjenengan setelah mendalami ilmu syariat toreko hakikat harus dibekali 3 keyakinan. Pertama, yakin atau iman sama. Nurul iman atau nurul yakin. Kedua, ainul iman atau ainul yakin. Ketiga, hakul iman atau hakul yakin. Nah, ini ada duduknya masing-masing. Nurul iman, panjenengan melintasi di syariat toreko, ini masih duduknya nggak sama. Nurul iman adalah adanya syariat Islam, panjenengan masih syariat, masih dikatakan syariat bloko, itu masih nurul iman, masih percaya bahwa zat Allah itu ada, namun gak mau mencarinya. Itulah syariat bloko, mementingkan urusan dunia. Pokoknya percaya bahwa aku ini yang menghidupi Tuhan, entah Tuhan, tapi Tuhan itu di mana nggak tahu, karena malas, nggak mau mencarinya, nggak mau bergerak mencari ilmu supaya ngerti, nggak mau dirinya. Nah, setelah itu ada tatanan tangga, ada tangga selanjutnya, yaitu dinamakan toreko. Toreko mulai melangkah, berjalan, belajar. Ini belajar kitab kering ini, ingin mengerti, ingin tahu, belajar Al-Quranul Karim. Nah, toreko belajar. Nah, pada akhirnya jika ingin mengetahui yang sesungguhnya, yaitu tadi ingin mendalami ilmu kang goib, ilmu samar, yaitu ingin mengenal rohania atau batin. Ke situ intinya. Nah, jadi imannya sudah tambah. Setelah nurul iman, torekoh sudah mulai naik imannya ke ainul iman atau ainul yakin, karena sudah melangkah, karena sudah berani melangkah, lalu ingin mengerti, terus masuk ke dalam tubuh, mengenal batin. Nah, itulah sudah bertambah keyakinannya melintasi ilmu hakikat menuju ma'rifat. Nah, jadi intinya mengenal hakikat kan mengenal yang sesungguhnya, mengenal pergerakan batin, bahwa zat Allah itu hidup di dalam batin, bisa ngomong di dalam siri. Hati yang berbicara itu mulai yakin, hakul yakin atau nurul yakin. Nah, hakul yakin atau hakul iman mulai sudah mempunyai keyakinan yang tebal, yang kuat, hak, ya, keyakinan yang hak. Nah, marilah didalami bahwa benar-benar zat Allah ini sudah hidup di dalam tubuh diri kulolan panjenengan. Ya, al-haq. Nah, mari belajar panak mulai jika panjenengan sudah mendalam ilmu hakikat tauhid, agar lekas bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Jika
dikasih bisa, ya janganlah merasa bisa. Belajar ilmu fana. Jika panjenengan dikasih punya, ya janganlah dimiliki yang sesungguhnya. Jangan. Semua kan amanah. Semua ini milik ya Tuhan Yang Maha Esa. Di situ pelajarannya. Orang Jawa mengatakan belajar mati sak jroning urip. Gak iso nek belajar mati sak jroning urip. Dikatakan secara umum diperintah fana atau disirnahkan semua. Walaupun toh dikasih punya ya diam saja, nggak merasa. Walaupun toh dikasih bisa ya diam saja, nggak merasa bisa. Yang bisa hanyalah ya Tuhan Yang Maha Esa. Karena diri kita ini dikasih bisa. Siapa yang di sini? Yang ngasih bisa di sini. Al-Quran Qadim. Terus lalu panjangan dikasih punya. Diperintah khalifah ini diperintah ngatur dunia seisinya memang. Terus ada akhirnya panjangan dikasih punya. Nah semua ini kan amanah. Jangan dimiliki yang sesungguhnya. Jangan diakui. Maksudnya yang sesungguhnya belajar fana. Semua hanyalah milik zat Tuhan. Yang belajar ilmu tauhid di situ. Diisihkan, disatukan, diserahkan kepada Yang Maha Punya, diserahkan Yang Maha Bisa. Di situ ada percaya di sini. Diri panjenengan jika sudah melintasi tangga-tangga tersebut tadi, tangga 4 syariat, toreko, hakikat, marifat, terus dilengkapi 3 keyakinan, nurul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sudah yang kuat diri panjenengan. Jika sudah mendalami ilmu hakikat, panjenengan harus wajib mendalami ilmu rasa. Dikatakan rasa, bisa merasakan. Orang Jawa mengatakan ada kata sambung rasa. Diri kita wajib sambung rasa, itu wajib. Karena diri kita ini hidup di alam muka bumi tidak bisa sendiri. Hidup bersama, diperintah khalifah oleh zat Tuhan Yang Maha Esa ke jalan yang lurus, amar ma'ruf nahi mungkar. Hidup diperintah hubungan di antara khabalu minanas menuju khabalu minallah. Awas, hati-hati. Khabalu minanas, khabalu minallah. Panjenengan agar bisa sampai beribadah ya di dalam semua ini ada dohir ya ada batin. Inilah diterimanya nanti panjenengan beribadah. Inilah rahim yang mengantar. Rohim, sambung rasa, rohim, roh sing duwe rasa kasih sayang, belas dan kasih ini menyampaikan. Karena di sini ada goibnya. Ini wakil dari zat Tuhan Yang Maha Esa yang menghidup di tubuh manusia. Dikatakan Allah, wakil dari zat Tuhan. Harus panjenengan mengenal sang panutan sejati. Harus bisa rasa-rasa, dirasa-rasakan. Nanti panjenengan ada titik temu. Rasa ini termasuk filter untuk memilah-milah, saringan termasuk. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, diperintah sambung rasa ini. Sambung rasa, apa sih? Rasa. Rohe sing kuwasa, rohnya yang maha kuasa. Rohe sing kuwasa. Seret panjenengan ini hubungan di antara khabaru minanas. Di sini kan ada rasa,
rohe sing kuwasa lho. Ya kan? Rohe sing kuwasa. Nah, jika panjenengan benar-benar mendalami ilmu rasa, kan ini belajar olah rasa setelah olahraga ini. Zahir digerakkan oleh batin agar di olahraganya ini agar sehat. Ada syariat Islam, apa guna panjenengan diperintah bergerak ini kan? Berdiri, lalu ruku, sujud, agar sehat. Ini pergerakan zahir, ya kan? Sholatnya orang syariat, semua manusia tahu. Namun jika panjenengan mendalami ilmu hakikat, masuk ke rohani, kan nggak tahu, panjenengan sendiri yang tahu perjalanan ini. Olah rasa ini, diolah rasa ini. Di situ filter, dipilah mana yang hak, mana yang batil. Karena Zat Allah menciptanya di alam muka bumi ini, semua ada dua unsur. Semua. Buktinya ada zahir, ya ada batin. Nah, sifatnya di situ. Zat Allah sengaja menciptanya dua sifat. Buktinya ada perbuatan baik, ya ada lawan katanya, ada perbuatan buruk. Ada sifat benar, ya ada sifat salah. Awas, harus paham ngaji. Siapa yang bertumindak? Zat Allah juga mempunyai wakil utusan dua. Di dalam rahim tubuh manusia ada sang utusan dua, termasuk sang pendidik. Dua-duanya itu mendidiknya. Panjenengan rasakan jika sudah mendalami ilmu rasa, benar apa tidak? Aku katakan benar, karena diri kami selalu dihidupkan di muka bumi. Di suatu saat pasti ada masalah. Kadangkala ya ada buruknya. Pasti semua manusia. Maka dari itu marilah didalami sifat dua. Jangan sampai menyalah-nyalahkan orang, intinya. Agar dibenarkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Jangan membuat unar, mencaci maki, berarti kan perbuatan buruk. Bersifatlah yang baik-baik saja agar dibenarkan oleh Zat Tuhan. Emang semua manusia itu mati sebetulnya, nggak bisa apa-apa menurut hakikat. Ya hak, nggak bisa apa-apa karena bisa dikasih bisa, karena punya dikasih punya. Di situ simpel ngaji itu. Setelah diri kula belajar ilmu syariat, nah ayolah digandeng dengan ilmu hakikat. Seiring sejalan ini, hakikat dan syariat itu seiring sejalan. Hidup tanpa seiring itu tidak bisa. Karena apa? Syariat tanpa hakikat ya enggak fungsi. Hakikat tanpa syariat ya enggak fungsi. Saling membutuhkan. Syariat buktinya pergerakan zahir. Hakikat buktinya pergerakan rohaninya, batin. Saling membutuhkan, lahir dan batin. Ibadah itu mendalami dua-duanya. Karena di sini berbisik terus
Dikatakan Al-Qur'an Qadim wahyu minullah tanpa tinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita. Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an itu ucapan, omongan, bisikan di sini. Omongannya yang memegang teguh sifat kebenaran dan sifat kebaikan di sini. Siapa? Ya, namanya Muhammad Rasulullah. Al-Qur'an Qadim sejati. Dikatakan di Jawa yang namanya guru sejati, mursyid. Siapa yang mendidiknya? Diri kita bisa ini. Asal mula nggak bisa. Ya dari sini, bukan kok mursyid, bukan diri kami ini yang bisa. Diri kami ini hanya diperintah memberi siraman rohani, mengarahkan. Namun yang memberi mengerti dan tahu siapa kan di sini. Wahyu minullah, perintah. Wahyu itu perintah. Minullah kang bagus. Selalu merintah yang baik-baik, bagus, benar. Mengarahkan ke jalan yang lurus. Itu al-haq. Kami sudah mengatakan di dalam diri ada sang pendidik dua. Jika diri kalian nggak yakin, kan ada firman-Nya selanjutnya. Firman Tuhan sudah mengatakan, dikatakan Tuhan, balikannya Tuhan ada. Siapa namanya balikannya Tuhan? Tuhan kalau diwali kan menjadi hantu. Pada akhirnya menghantui diri kita semua. Diri panjenengan dikasih nafsu. Itu seduluran papat limo pancer. Pada akhirnya jika diri panjenengan gak hijrah mendidiknya nafsu, selama hidup selalu dididik oleh nafsu, lah itulah rusak kehidupan. Yaitulah namanya kehilangan jati diri. Pada akhirnya nanti sudah celaka di dunia, celaka di akhirat. Sudah nyata firman-Nya yang selanjutnya ini mengatakan min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah jelas, nyata, sudah nyata, hak bahwa setan, jin, iblis sudah di dalam diri manusia. Jangan dibayang-bayangkan seperti apa ya setan, jin, iblis. Sudah di diri kula panjenengan. Mari dirasakan bahwa setan, jin, iblis sudah di diri kula panjenengan. Mari dirasakan. Menggoda seduluran papat itu, nafsu itu. Al-wamah supaya amarah mutmainah. Diganggu, digoda agar panjenengan menjadi bala-balanya. Memang itu utusan dari ilahi, utusan Tuhan, sama saja. Memang diutus di alam gaib. Malaikat ya diutus, terutama malaikat 4, namun lengkapnya kan malaikat 10. Semua 10 terletak di diri manusia. Nah, jika diri panjenengan ingin mengetahui yang sesungguhnya, malaikat surahmah, aku jabarkan jika diri kalian mau hadir ke tempat kami. Yang sesungguhnya malaikat Mikael yang membagi rezeki katanya sudah di diri panjenengan. Hakikatnya malaikat, wajah wujud
Malaikatul Israfil, Malaikatul Israel, Malaikatul Jibril sudah terletak di diri keluarganya. Tersebutnya Malaikatul Rahmah, 4 Malaikatul Rahmah itu. Nanti ada duduknya masing-masing. Aku jabarkan jika diri panjenengan mau hadir ke tempat kami. Aku luruskan. Ini loh sejatinya. Wajah wujud Malaikatul Israfil, Malaikatul Israel, Malaikatul Jibril sudah terletak di diri keluarganya. Agar tidak membayangkan gimana ya malaikat, bagaimana ya setan. Ya Allah, itu makhluk padahal gak mengerti, gak tahu. Padahal Tuhan lebih latif, lebih goib. Makhluk goib aja nggak mengerti, nggak tahu, apalagi ingin mengenal goibnya Tuhan. Jangan kok terus diputus merasa diri ini wujudnya Allah, namun perbuatan masih ada kejinya. Siapa? Belum perlu persaksian, itu perlu. Apa guna 2 kalimat syahadat, hakikat tauhid. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus percaya. Itu menyatakan, menunjukkan panjenengan di dalam sholat syariat, yaitu yang kau tunjuk. Tiada lagi. Karena aku nyatakan ada wejangan Jawa dan biasa itu. Memang aku tunjukkan, ini loh zat Allah yang sesungguhnya. Innani anallah. Jadi surat At-Toha sudah mengatakan, yo aku itu wujudnya zat Allah yang menghidupinya dan meliputinya di semua diri manusia, dan menghidupinya, meliputinya di alam jagat raya aku. Ya aku ini, innani anallah. Harus yakin. Jika nggak percaya, panjenengan ya akhirnya itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berbisik. Pada akhirnya panjenengan kafir kan, nggak percaya kepada bisikan Tuhan. Akhirnya panjenengan musyrik, khianat pada zat Tuhan. Jangan mengharapkan selamat. Panjenengan hidup dikuasai di situ nanti. Jika panjenengan sudah di akhir hayat, kemana arah pulang? Gak sampai tujuan. Ya di situ, singgah di situ. Mengikuti alam hisab. Mau nggak mau hidupnya di situ. Buktikan di saat ada sakaratul maut, orang mau apa? Buktinya gimana? Mau berakhir hembusan napas ini, dicabut nyawanya. Kan macam dua. Ada yang gak karu-karuan polanya. Sudah ditunjukkan oleh zat Tuhan. Ini loh, sudah dihitung. Karena panjenengan gak mengenalnya. Terus perbuatannya banyak yang buruk daripada yang baik. Dah mau nggak mau buah polanya. Sebenarnya kayak nggak mau, tapi sudah ditutup pintu taubat, sudah berakhir hayat. Panjenengan hidup di akhirat. Itu namanya sanepan akhirat. Akhiri kehidupan, akhiri rani kemana? Pulangnya roh panjenengan terutama harus ada di situ.
Ya Allah, sudah jelas. Kalau dibilang dunia dan akhirat menurut hakikat, gandeng tiada renggangnya. Namun bagi hamba yang syariat ingin mengetahui akhirat, menunggu esok jika mati, subhanallah. Kami luruskan, jika panjenengan mau, melangkahlah ke toreko, lalu mendalam ilmu hakikat, menuju ma'rifat. Ma'rifat itu mengerti perlu hakikat itu yang sesungguhnya, mengerti pada akhirnya. Ini loh terutama kami arahkan, supaya mengerti kembalinya ruh kemana. Innalillahi wa inna ilaihi ruh jiun, dikatakan ruh jiun. Jiun kemana kembali ruh itu? Sudah tahukah diri kalian pulang? Karena diri kita ini di alam dunia ini mencari tiket berlomba-lomba untuk pulang ke asal. Jadi intinya di kajian kami ini kami ajarkan supaya mengerti kembalinya ruh kemana. Innalillahi wa inna ilaihi ruh jiun, dikatakan ruh jiun. Jiun kemana kembali ruh itu? Panjenengan harus mengerti asal, harus kembali ke asal. Asalnya ruh ini loh, asal dari mana, harus tahu kembalinya itu. Sudah diketahui sebelum di akhir hayat. Itu intinya kami ajari mulai awal hembusan napas ini. Ini awal dari mana? Keluar masuknya napas nggak enak-enak. Nah ini kan ada zikirnya, Siri Nur Allah Nur Muhammad Masri. Kami arahkan sedikit demi ada kegiatan toreko kami buka setiap hari. Kami kenalkan zikirnya sahabat papat ini, perkenalkan zikir-zikir perjalanan. Kan bermacam-macam. Ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu illallah, 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 Allah, Allah, hu, Allah. Nah, itu kan semacam perjalanan. Zikirnya sahabat papat. Diri kalian mau hadir melanjutkan mengikuti kegiatan kami, jangan jauh menyatakan wujud zat Tuhan. Kami perintah hijau diletak semua di keluar tadi. Ganti kendaraan semua diletak. Kami ajari, ayo melintasi ganti kendaraannya Rasulullah. Wah, lajunya sangat laju, sak besar, sak kedipan panjenengan ini. Berjalan-jalan ke langitnya dan Allah, ke Sidratul Muntaha, sak lapan. Kalau di syariat Islam dikatakan seperti buruk, kendaraan pesawat. Ya sepertinya kayak kedipan mata panjenengan ini, sak kedipan. Namun kurang cepat. Diri panjang jika sudah yakin, harus dibekali yakin. Tidak kami perintah membawa apa-apa, membawa keyakinan yang kuat untuk bermakrifat kepada zat Tuhan itu. Harus melaksanakan sum, fana, hilangkan semua rasa mengaku bisa, pengakuan bisa, hilangkan semua fana. Kembalikan, pasrahkan kepada yang Maha Bisa. Mengaku punya, pasrahkan kepada yang Maha Punya. Di situ intinya. Agar lekas bermakrifat kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah kajian kami tentang rahasia surat An-Nas, ya,
Mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian kami atas nama Mbah Madan Lorek Jombang. Mohon maaf jika diri mengucap ada kekhilapan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.